Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya IKD Adi Purnawibawa, NIM 191103134 kelas 5C. Di sini saya akan membahas tentang pengetahuan bahasa Bali, pengetahuan kesusastraan Bali, keterampilan bahasa Bali, apresiasi sastra. Pengetahuan bahasa Bali. Bahasa Bali merupakan bahasa yang berkembang dan dipelihara dengan baik oleh masyarakat penuturnya, yaitu etnis Bali. Bahasa Bali sebagai bahasa ibu atau bahasa pertama bagi sebagian besar masyarakat Bali, dipakai secara luas sebagai alat komunikasi dalam beraktivitas di dalam rumah tangga dan di luar rumah tangga yang mencakup berbagai aktivitas kehidupan sosial masyarakat Bali. Oleh karena itu, bahasa Bali merupakan pendukung budaya Bali yang tetap hidup dan berkembang di Bali. Secara temporal, bahasa Bali dibedakan atas bahasa Bali kuno, yaitu sering disebut dengan bahasa Bali Mulo atau bahasa Bali Agau, bahasa Bali Tengahan atau bahasa Bali Kawi, dan bahasa Bali Kepara yang sering disebut bahasa Bali Baru atau bahasa Bali Modern. Bahasa Bali juga mempunyai fungsi yang sangat penting bagi masyarakat Bali, yaitu sebagai lambang kebanggaan daerah Bali, sebagai alat komunikasi atau penghubung masyarakat, dan sebagai identitas masyarakat Bali. Pengetahuan kesusastraan Bali. Kalau dilihat dari arti kata kesusastraan berasal dari kata sastra, kemudian mendapat awalan su, lalu mendapat konflik kaan, dan menjadi kata berimbuhan kesusastraan. Kata sastra memiliki arti ilmu pengetahuan, mendapat awalan su, dan memiliki arti baik, bagus, dan konflik kaan memiliki arti keberadaan. Jadi kesusastraan adalah keberadaan ilmu pengetahuan yang baik dan sangat penting. Atau kesusastraan Bali merupakan segala macam ilmu pengetahuan yang baik yang tercipta dari pemikiran para pengarang di Bali yang ditulis menggunakan bahasa Bali dan aksara Bali dan Latin. Kesusastraan Bali dari bahasa Sanskerta yang terdiri atas sastra, pendapat, imbauan, ka, dan akhiran aan. Disediakan menjadi kesusastraan. Menurut Mendro dan kawan-kawan 2005 dan Marto dan kawan-kawan tahun 2004, berpendapat kesusastraan adalah hasil daya cipta pengarang besar berdasarkan ilham atau wahyu yang dikarang dengan bahasa Sanskerta yang sangat bagus. Ruang lingkup kesusastraan dibedakan menjadi dua bagian besar, yaitu menurut waktu keberadaannya dan menurut cara penyampaiannya. Menurut waktu keberadaannya, kesusastraan Bali dibedakan menjadi kesusastraan Bali Purwo yang berupa tembang, gancaran, dan kesusastraan Bali modern yang berupa prosa, dan puisi Bali Anyar. Menurut cara penyampaiannya dibedakan menjadi sastra lisan atau tutur yang terdiri atas gegendingan, satwa-satwa, dan peribahasa Bali, serta sastra tulis yang berupa karangan-karangan puisi Bali Anyar dan karangan tembang. Keterampilan bahasa Bali. Keterampilan bahasa Bali umumnya sama dengan keterampilan berbahasa pada bahasa Indonesia, yakni terdiri atas keterampilan menyimak, keterampilan berbicara, keterampilan membaca, dan keterampilan menulis. Keterampilan menyimak merupakan keterampilan menangkap bunyi-bunyi bahasa dan yang diucapkan atau yang dibicarakan oleh orang lain dan diubah menjadi bentuk makna untuk terus dievaluasi.
ditarik kesimpulan dan ditanggapi. Dalam kaitannya dengan bahasa Bali, maka keterampilan menyimak bahasa Bali merupakan keterampilan untuk mendengarkan dan memahami pembicara berbahasa Bali dari orang lain. Keterampilan bahasa Bali merupakan keterampilan atau kemampuan untuk mengekspresikan, mengutarakan, menyatakan, serta menyampaikan ide, gagasan, pikiran, dan perasaan dengan menggunakan bahasa Bali yang baik dan benar. Keterampilan berbicara bahasa Bali dapat dilakukan dengan teknik bercerita seperti Masatwa Bali dan juga dapat dilakukan dalam penggunaan sor singgih bahasa Bali. Keterampilan berbicara bahasa Bali merupakan keterampilan atau kemampuan dalam berbicara sebuah bacaan dan menggali informasi dari teks yang menggunakan bahasa Bali. Keterampilan membaca juga merupakan kegiatan melihat tulisan bacaan dan prosa memahami isi teks. Dalam bahasa Bali, keterampilan membaca dapat dilakukan dengan membaca wacana bahasa Bali, membaca aksara Bali, membaca satwa atau cerita bahasa Bali, dan lain sebagainya. Keterampilan menulis bahasa Bali merupakan suatu keterampilan atau kemampuan mengungkapkan gagasan ide, pendapat, dan perasaan dengan menggunakan tulisan atau bacaan tulis. Keterampilan menulis bahasa Bali dapat dilakukan dengan menulis aksara, menulis puisi Bali, menulis satwa, menulis surat dalam bahasa Bali, maupun keterampilan menulis lainnya. Apresiasi sastra Bali. Apresiasi sastra Bali dapat didefinisikan sebagai penghargaan terhadap karya sastra Bali berdasarkan atas pemahaman, kepekaan, dan kesadaran mental. Selain itu, kesastra Bali mempunyai ruang lingkup sangat luas, baik dari segi bahasa, bentuk, dan jenis sastra, maupun aksara yang digunakan. Dari segi bahasa, kasusastraan Bali meliputi karya sastra berbahasa Sanskerta, berbahasa Jawa kuno, berbahasa Tengahan, berbahasa Bali ataupun berbahasa Melayu. Dari segi bentuk dan jenis, kasusastraan Bali meliputi parwa, kekawin, kidung, geguritan, babad, satwa, peribahasa, puisi, cerpen, novel, drama. Dari segi kasusastraan Bali ditulis dengan menggunakan aksara Bali dan huruf Latin. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Om Santi 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 Om.